Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, inna yawmakum hadha la yawmun 'azim, 'azzamahu Allah wa sharrafahu, wa man yarghabu minal ayyami wa 'arafahu. قال النبي صلى الله عليه وسلم من صام ثم أتبعه بست من شوال فكأنما صام سنة كلها. فإذا صعد الخطيب المنبر فاستمعوا خبر يوم عيد الفطر رحمكم الله. فاستمعوا خبر يوم عيد الفطر رحمكم الله. فاستمعوا خبر يوم عيد الفطر رحمكم الله. الله أكبر 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 كبيرا والحمد لله كثيرا وسبحان الله بكرة وأصيلا. لا إله إلا الله ولا نعبد إلا إياه مخلصين له الدين ولو كره الكافرون. لا إله إلا الله وحده صدق وعده ونصر عبده وهزم الأحزاب وحده. لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد. الحمد لله الحمد لله الذي جعل الأعياد موسم الخيرات وجعل لنا ما في الأرض جميعا للعمارة وزرع الحسنات. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له خالق الأرض والسماوات. وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله الداعي إلى الإسلام بوضح البينات. اللهم صل وسلم وبارك على سيد الكائنات سيدنا محمد وعلى آله وصحبه والتابعين المجتهدين لنصرة الدين إزالة المنكرات. أما بعد، فيا أيها المسلمون والمسلمات رحمكم الله، أوصيكم وإياي بتقوى الله فقد فاز المتقون. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimakumullah. Pada pagi hari ini semua umat Islam di seluruh dunia bangkit serentak bersama-sama mengumandangkan dan menggemakan suara takbir, tahmid dan tahlil sebagai tanda kebesaran dan keagungan Allah Subhanahu wa taala, dan juga sebagai tanda kemenangan kaum muslimin karena telah melaksanakan perintah Allah berupa puasa selama sebulan penuh. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Telah berlalu kepada kita bulan Ramadan, bulan yang penuh dengan hikmah, bulan yang penuh dengan rahmah, bulan yang penuh dengan maghfirah, dan bulan yang dikatakan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, awwaluhu rahmah wa awsatuhu maghfirah wa akhiruhu 'itqun minan nar. Bulan yang awalnya adalah rahmat Allah dan yang pertengahannya adalah maghfirah Allah, dan pada akhirnya adalah pembebasan dari api neraka. Ar-Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Lau 'alimat ummati ma fi Ramadan, latamannat an takuna as-sanatu kulluha Ramadan."
andai kata umatku tahu dengan kebaikan pada bulan Ramadan, niscaya mereka akan berharap semua bulan sepanjang tahun adalah bulan Ramadan. Bahkan diriwayatkan oleh para ulama bahwa para aslafun salihun radhiyallahu taala anhum, jika telah berlalu bulan Ramadan, maka mereka menangisinya selama setengah tahun. Lalu setengah tahunnya mereka berharap dan selalu berdoa kepada Allah pada setiap waktunya supaya ditakdirkan berjumpa lagi dengan Ramadan berikutnya. Mereka berbuat semacam itu karena mereka tahu bahwa bulan Ramadan adalah bulan yang penuh dengan kesempatan kebaikan, bulan yang penuh dengan kesempatan untuk dilebur dosa-dosa mereka, kesempatan untuk menaikkan derajat mereka, kesempatan untuk mendapatkan Lailatul Qadar, dan kesempatan untuk mendapatkan anugerah-anugerah Allah Subhanahu wa taala. Akan tetapi diriwayatkan daripada baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam bahwa di sana ada 4 golongan yang walaupun mereka melalui beratus-ratus Ramadan, bahkan beribu-ribu Ramadan, mereka akan keluar dari bulan Ramadan dengan mendapatkan laknat dari Allah serta dijauhkan dari rahmatnya Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Man adraka Ramadan wa lam yughfar lahu faqad abadahu Allah wa ansahaqah." Barang siapa yang memperdapati bulan Ramadan lalu dia tidak mendapatkan ampunan dari Allah, maka dia adalah orang yang dijauhkan dari rahmatnya dan mendapat laknatnya Allah Subhanahu wa taala. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamd. Berkata para ulama, yang demikian itu dikarenakan banyaknya sebab-sebab kebaikan pada bulan Ramadan yang akan menjadi sebab terleburnya dosa-dosa. Maka jika seseorang diharamkan maghfirahnya, diharamkan mendapatkan ampunannya, hal ini menandakan akan besarnya dosa orang tersebut dan sangat murkanya Allah Subhanahu wa taala kepada dirinya. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimakumullah. Adapun golongan pertama dari mereka adalah mereka-mereka yang durhaka terhadap orang tuanya, berani terhadap mereka dan menentang akan perintah-perintah mereka. Maka barang siapa di antara kita yang demikian, maka hari ini kesempatan kita meminta maaf kepada mereka dan mengharapkan redha mereka, karena sesungguhnya redha Allah tergantung pada redha orang tua dan murka Allah tergantung pada murka kedua orang tua. Bahkan Al-Habib Abdullah bin Alwi Al-Haddad mengatakan, jika anda ingin mengetahui apakah Allah ridha kepada anda atau tidak, lihatlah kedua orang tua anda. Jika mereka ridha terhadap anda, berarti Allah juga ridha terhadap anda. Begitu pula sebaliknya. Baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, ridallah fi ridal walidain wa sukhtullah fi sukhtil walidain. Faman asbaha murdiyan liwalidayhi muskhitan bi fa ana anhu radin, wa man asbaha murdiyan bi muskhitan liwalidayhi fa ana alaihi sakhit. Sesungguhnya ridha Allah tergantung pada ridha orang tua, dan murka Allah tergantung pada murka orang tua. Maka siapa yang membuat ridha kedua orang tuanya dan membuat murka aku, kata Allah, maka aku pun ridha terhadapnya. Dan siapa yang membuat mereka kedua orang tuanya murka terhadap dirinya, walaupun membuatku ridha terhadapnya, maka aku pun murka terhadapnya. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Maka seorang sahabat bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam setelah mendengar hadis tersebut. Ia katakan, walaupun kedua orang tersebut menzalimi anaknya ya Rasul. Maka Rasul sallallahu alaihi wasallam menjawab, walaupun demikian. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamd. Diceritakan di zaman Rasul sallallahu alaihi wasallam
datang seseorang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam yang mengadukan akan orang tuanya yang mengambil harta anaknya. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memanggil orang tuanya seraya bertanya kepada anak tersebut, apakah betul yang diadukan oleh anakmu? Maka orang tua tersebut menjawab dengan suara yang tertatih-tatih, ya Rasulullah, dengarkan aku ya Rasulullah. Dulu dia adalah seorang yang lemah dan aku adalah seorang yang kuat. Dulu dia adalah seorang yang tidak punya apa-apa dan aku seorang yang punya harta. Aku sama sekali tidak pernah mencegah hartaku untuknya. Akankah setelah aku lemah dan fakir ya Rasul, dia mencegahku daripada hartanya? Ketika Rasul mendengarkan jawaban tersebut, beliau langsung meneteskan air matanya seraya bersabda, tidak mendengar jawaban tersebut pepohonan maupun bebatuan, kecuali akan menangis karenanya. Lalu Rasul berkata kepada anak tersebut, anta wa maluka li abika, engkau dan semua hartamu adalah milik daripada ayahmu. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Golongan yang kedua adalah mereka yang memutuskan tali silaturahmi, atau mereka yang memutuskan hubungan kekeluargaan dengan kerabatnya. Maka barang siapa di antara kita yang demikian, maka hari ini kesempatan kita sambung kembali hubungan yang sudah putus maupun yang telah retak, supaya panjang umur kita dan murah rezeki kita. Sebagaimana sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Man arada an yuwassi'a fi rizqihi wa yatula 'umruhu falyasil rahimah." Siapa yang ingin diperpanjang umurnya dan dimurahkan rezekinya, maka hendaknya disambung tali silaturahminya. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimakumullah. Adapun golongan yang ketiga adalah mereka yang saling bermusuhan antar sesama muslim dan tidak saling tegur karenanya. Ketahuilah bahwa mereka berpeluang mendapatkan laknat Allah serta murkanya Allah Subhanahu wa taala. Karena di dalam agama Islam kita tidak diperbolehkan untuk tidak saling tegur lebih daripada 3 hari. Bahkan diriwayatkan jika kita meninggal saat itu, maka kita akan mati dalam keadaan masuk neraka, wal iyadu billah, tsummal iyadu billah. Oleh karena itu, hari ini adalah hari di mana kita saling bermaaf-maafan. Apalagi dalam kita memaafkan antar sesama akan mendapatkan pahala yang tinggi dari Allah Subhanahu wa taala. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamd. Adapun golongan yang keempat adalah mereka yang suka mabuk-mabukan dengan minum-minuman keras maupun dengan obat-obatan yang terlarang. Ketahuilah bahwa mereka nanti akan mendapatkan siksa yang pedih dari Allah pada hari kiamat. Sebagaimana sabda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "Yukhraju syaribul khamri min qabrih wa huwa antanu minal jifah wal kuzu mu'allaqun fi 'unuqihi wal qadhu biyadihi wa yumla'u ma baina jildihi wa lahmihi hayyatun wa aqarib wa yulbasu na'lan yaghli minhu ra'suhu wa yajidu qabrahu hufratan min hufarin niran qarinu fir'aun wa haman." Nanti para peminum khamar akan keluar dari kuburnya dalam keadaan baunya lebih busuk dari bau bangkai, sedangkan kendi berada di lehernya dan wadah berada di tangan mereka. Sedang di antara daging dan kulitnya akan dipenuhi dengan bermacam-macam ular dan kalajengking, serta akan dipakaikan sandal yang terbuat dari api yang akan membakarnya sampai ke ubun-ubunnya, dan kuburnya akan menjadi liang dari api neraka dan akan dikumpulkan bersama dengan Fir'aun dan Haman. Sahabat Ibn Mas'ud radhiyallahu taala anhu berkata, jika para peminum khamar meninggal, jika kita gali kuburannya, akan kita dapatkan jasadnya membelakangi kiblat karena bencinya Allah kepada orang tersebut. Oleh karena itu, marilah kita jadikan hari ini sebagai momen untuk kita lebih introspeksi diri
dengan kita memperbaiki hubungan kita dengan orang tua, sanak famili, serta handai taulan. Dan kita saling memaafkan antara sesama muslim, serta kita jauhkan dari lingkungan kita segala macam jenis minuman keras dan obat-obatan yang terlarang, dengan harapan kita mendapatkan upah dari Allah pada hari ini. Karena hari ini hadirin adalah hari jaza, yaitu hari kita mendapatkan upah atau balasan dari Allah Subhanahu wa taala. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamd. Akhirnya, dalam kesempatan hari raya Idul Fitri ini, marilah kita keluarkan kewajiban kita berupa zakat fitrah, dan mari kita sama-sama membersihkan hati, hilangkan rasa benci dan dengki, iri hati dari hati-hati kita, ganti semuanya dengan mawaddah dan mahabbah serta kasih sayang, dengan hati yang terbuka, muka yang jernih, dan tangan yang terulur. Kita saling bermaafan, kita buka lembaran baru yang masih bersih dan putih, kita tutup lembaran lama yang mungkin banyak terdapat kotoran dan noda. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimakumullah, ja'alana Allah wa iyyakum minal aidin wal faizin. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menggolongkan kami dan kalian semuanya termasuk daripada orang-orang yang kembali kepada Allah, dan termasuk daripada golongan orang-orang yang beruntung dunia sampai akhirat. Ya Allah, wahai Tuhan kami, ampunilah dosa dan kesalahan kami, ampunilah kelalaian kami di dalam melaksanakan ibadah, teguhkan pendirian kami ya Rabb, dan berilah kami pertolongan di dalam menghadapi orang-orang yang menolak akan kebenaran. Ya Allah, ya Rabbana, janganlah engkau murkai kami karena perbuatan orang-orang yang bodoh di antara kami ya Rabb. Janganlah engkau berikan kekuasaan terhadap kami, orang-orang yang tidak takut kepadamu dan tidak ada cinta dan belas kasih terhadap kami. Ya Allah, engkaulah maha pengasih dan yang mengabulkan segala permohonan. Ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Rabbana, berilah kami umur yang panjang dalam keadaan sehat walafiat, sehat walafiat, serta taat kepadamu ya Rabb, dan tutuplah usia kami dalam keadaan Islam dan iman, serta jadikan ucapan terakhir kami di dalam dunia ini ya Rabb kalimat la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan bangkitkan kami ya Rabb beserta para aulia, para ulama, para syuhada, dan bersama dengan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Nas'alullah an yutila a'marana wa an yuwaffiqana wa iyyakum li ta'atihi wa ta'ati rasulih, wa an yarzuqana wa iyyakum rahmatahu wa ridah, wa yu'idana wa iyyakum min ghadabihi wa niqmatihi, ويدخلنا وإياكم في جنته. والله سبحانه وتعالى يقول وبقوله يهتدي المهتدون فإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وأما من خاف مقام ربه ونهى النفس عن الهوى فإن الجنة هي المأوى وقل رب اغفر وارحم وأنت خير الراحمين. اللهم صل وسلم وزد وأنعم وتفضل وبارك بجلالك وكمالك على أشرف عبادك سيدنا ومولانا محمد وعن كل الصحابة أجمعين. الله أكبر، 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 الله أكبر كبيرا والحمد لله كثيرا وسبحان الله بكرة وأصيلا. لا إله إلا الله والله أكبر، الله أكبر ولله الحمد. الحمد لله على إحسانه والشكر له على توفيقه وامتنانه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له،
تعظيما لشأنه، وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله الداعي إلى رضوانه. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فيا أيها الناس اتقوا الله فيما أمر وانتهوا عما نهى وزجر، واعلموا أن الله أمركم بأمر بدأ فيه بنفسه وثنى بملائكته بقرسه، وقال تعالى: إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وعلى أنبيائك ورسلك وملائكة المقربين. الله أكبر الله أكبر الله أكبر ولله الحمد. فيا أيها الناس، انتهزوا فرصتكم في هذا اليوم السعيد بإكثار الدعاء إلى الله سبحانه وتعالى، فإن الدعاء في هذا اليوم مستجاب، وبإكثار التوبة والاستغفار إليه من جميع الذنوب والأخطاء، فإن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين. وأكثروا من الأعمال الصالحة من الصدقة للفقراء والمساكن وللأيتام والأرامل، وساعدوا كل من يحتاج إلى مساعدتكم، فإن جميع أعمالكم في هذا اليوم مقبولة، والله يحب المحسنين. ثم أكثروا من الذكر وقراءة القرآن والصلاة على النبي، وذلك كله مكتوب في صحائف أعمالكم. جعلنا الله وإياكم من عباده الصالحين المتقين، آمين يا رب العالمين. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات، إنك سميع قريب مجيب الدعوات. اللهم انصر من نصر الدين، واخذل من خذل المسلمين، ودمر أعداء الدين، وأهلك الكفرة والمشركين، وأعل كلمتك إلى يوم الدين. اللهم اكفنا شر الظالمين وشر الحاسدين وشر من يؤذينا يا أرحم الراحمين. ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان، ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. الله أكبر الله أكبر الله أكبر ولله الحمد. عباد الله، إن الله يأمركم بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي، يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروا الله العظيم يذكركم، واشكروا على نعمه يزدكم، واسألوه من فضله يعطكم، ولذكر الله أكبر، والحمد لله رب العالمين. الله